Selamat pagi, saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat, sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Dimuliakanlah Tuhan. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihatlah, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini kita melihat pertemuan antara Filipus dan Natanael. Filipus sangat tergembira dan antusias setelah bertemu Yesus, dan ia segera ingin berbagi kabar baik ini dengan sahabatnya Natanael. Namun respon awal Natanael agak skeptis. Ia meragukan bahwa sesuatu yang baik bisa datang dari Nazaret, tempat Yesus berasal. Natanael nampaknya bukan orang biasa pada umumnya. Ia adalah seorang terpelajar, paling tidak sungguh mendalami keagamaan. Ia tahu persis tentang Nazaret dan apa yang ada di sana. Maka ia sampai pada pertanyaan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Namun yang mengagumkan, ia tetap mau datang dan menjumpai Yesus. Ia terbuka pada ajakan Filipus. Lebih mengagetkan lagi ketika Yesus sudah tahu tentang dirinya. Saudaraku seiman dalam Kristus, terkadang kita juga seperti Natanael. Kita mungkin memiliki prasangka atau keraguan tentang sesuatu atau seseorang berdasarkan penampilan luarnya saja, latar belakang atau informasi yang kita terima. Kita mudah terjebak dalam stereotip dan asumsi, sehingga menutup hati kita untuk melihat kebaikan dan potensi yang ada di balik apa yang terlihat. Namun, sikap Filipus bisa menjadi teladan bagi kita. Ia tidak membantah atau berdebat dengan Natanael. Sebaliknya, ia mengajak Natanael untuk datang dan melihat. Ini adalah ajakan untuk mengalami sendiri, bukan hanya sekedar dari orang lain atau berpegang pada prasangka. Filipus percaya bahwa perjumpaan dengan Yesus akan mengubah pandangan Natanael, dan ia benar. Saudaraku seiman dalam Kristus yang dikasihi Tuhan, ketika Natanael akhirnya bertemu Yesus, ia mengalami sesuatu yang sangat luar biasa. Yesus tidak hanya mengetahui namanya, tetapi juga mengenal hatinya. Natanael terkejut ketika Yesus mengungkapkan bahwa dia telah melihatnya di bawah pohon ara, suatu hal yang hanya bisa diketahui oleh Yesus. Pengalaman ini membuat Natanael mengakui bahwa Yesus adalah Anak Allah, Raja Israel. Saudaraku seiman dalam Kristus, melalui renungan hari ini mengajarkan kita untuk
tidak cepat menghakimi atau meragukan sesuatu yang tidak kita kenal atau pahami sepenuhnya. Seperti Nathanael, kita juga diajak untuk membuka hati dan pikiran kita kepada pengalaman baru dan pertemuan dengan Tuhan. Yesus mengundang kita semua untuk datang dan melihat, untuk mengalami kasih dan kebijaksanaannya secara langsung. Untuk itu, marilah kita berdoa agar kita diberi keberanian untuk melangkah keluar dari prasangka dan keraguan kita, dan dengan hati yang terbuka datang kepada Yesus untuk melihat dan mengalami kasih-Nya yang tanpa batas. Semoga kita juga menjadi seperti Filipus yang dengan gembira membawa orang lain untuk bertemu dengan Tuhan. Demikianlah pertemuan hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang penuh kasih, berikanlah kami hati yang terbuka untuk melihat kebaikan di sekitar kami, dan keberanian untuk mendekat kepadamu dengan penuh iman. Bantulah kami untuk tidak terjebak dalam prasangka dan untuk selalu mencari kehadiran-Mu dalam setiap pengalaman hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.